kita mungkin kita terjun ke rawa-rawa, ya buat rumpun mungkin atau cari gule, ya atau daun-daun apa yang kita petik. Seringkali dalam masyarakat kita sebelum turun ke rawa-rawa atau abuya itu biasa bergehem dulu. Ini jangan dipraktekkan, ini contoh yang salah. Habis itu kita turun. Ini kita mah bahasa tabote. Kawehkah tadi guna jalur. Tidak perlu. Tidak perlu. Sebelum kita turun cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan pastikan rawa tersebut aman. Tidak ada binatang-binatang berbisa, tentunya sering dilalui orang. Atau kita bawa sesuatu di malam hari, ikan, kue, makanan, minuman. Ini dulu, sekarang nggak ada lagi. Ada kepercayaan itu kalau bawa pulang sesuatu itu harus menyisihkan sesuatu, makanan dan minuman tersebut dibuang sedikit. Untuk apa? Biar tidak ada yang mengikutinya, biar tidak ada yang mengganggunya. Jamaah rahimakumullah, lebih kurang 40 menit ke depan insyaallah kita akan lihat secara umum tadabbur surah Al-Falaq. Surat ini sudah sering kita baca. Mudah-mudahan dengan seringnya kita baca, dengan ada kajian pada malam berbahagia ini semakin menguatkan kita untuk memahami, mentadabburi daripada surat Al-Falaq ini. Sebelumnya kita ingin menyampaikan bahwa surat Al-Falaq dan surat An-Nas, jadi ada dua surat. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas disebut dengan surat Al-Mu'awwidhataini, yaitu dua surat perlindungan. Maka sebelum kita menyampaikan tadabbur surat Al-Falaq ini, secara umum kita akan menyampaikan daripada fadilah daripada surah Al-Falaq ini. Asbabun nuzul daripada surat Al-Falaq ini adalah Rasulullah pernah disihir oleh seorang Yahudi, di mana pada saat itu turunlah Jibril. Jadi saat itu turun Jibril untuk meruqyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, ini menjadi dalil bagi kita bahwa dua surat ini adalah bagian daripada surat untuk meruqyah. Jadi seorang tukang sihir dari Yahudi, sihirnya tersebut diletakkan dalam sebuah sumur, kemudian diambil buhul-buhul tersebut. Surat Al-Falaq itu ada 5 ayat, kemudian surah An-Nas itu ada 6 ayat. Maka setiap ayat yang dibaca oleh Jibril alaihissalam, maka lepaslah setiapnya satu buhul. Nah, ini asbabun nuzulnya. Kemudian kalau kita melihat dalam hadis-hadis sahih, surat Al-Falaq dan surah An-Nas kita dianjurkan membacanya setiap ba'da salat kita. Ya, kalau sempat. Nah, ini kan sunnah. Kalau sempat bacalah setiap ba'da salat kita Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian kapan lagi? Sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur disunnahkan kita membaca dua surat ini. Surat Al-Falaq, surah An-Nas. Kemudian kita tiup ke tangan kita. Kemudian diusap ke seluruh tubuh kita yang bisa dijangkau. Diulang sebanyak 3 kali. Kalau untuk anak-anak kita, maka kita yang baca, kita usapkan kepada anak kita atau pasangan kita yang mungkin tidurnya lebih dahulu, maka juga disunnahkan membaca dua surat ini. Kita tiup ke tangan, kita ulang 3 kali, kemudian kita usap ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Dan saat kita membaca kedua surat ini, maka bayangkanlah Allah Subhanahu wa taala
melindungi rumah kita, melindungi tempat usaha kita kalau kita berada di tempat usaha, melindungi keluarga kita. Karena sesungguhnya di dalam surah Al-Falaq ini kita meminta perlindungan kepada Allah dari beberapa kejahatan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk. Apakah makhluk Allah itu yang berbentuk manusia, berarti pencuri, penjahat, begal, apapun namanya, atau binatang-binatang berbisa, binatang buas, atau kejahatan-kejahatan yang lainnya dari makhluk Allah. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi dalam kondisi keadaan malam yang gelap gulita itu, ini berbagai macam kejahatan bisa terjadi. Maka surat Al-Falaq ini adalah berbicara tentang keimanan. Bagaimana keimanan kita kepada Allah untuk minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluknya, kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian selanjutnya apa lagi? Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari kejahatan tukang sihir. Nah, di sini kalimatnya muannas. Ya. Jadi buhul-buhul yang ditiup oleh siapa? Oleh tukang sihir wanita. Jadi karena kekuatan sihir itu biasa lebih hebat kalau tukang sihirnya itu wanita. Maka kalau kita nonton film dulu ada namanya nenek lampir, tidak ada kakek lampir. Nah, ini juga bagian dari sebuah indikasi mungkin yang buat film tersebut dia tahu bahwa memang kebanyakan tukang sihir, apakah dia baca surah Al-Falaq ini kita nggak tahu. Naffathat, buhul-buhul yang ditiup itu oleh tukang sihir wanita. Kemudian yang terakhir, kita juga meminta perlindungan kepada Allah dari para pendengki. Nah, ini pelakunya siapa? Manusia. Selanjutnya, surat Al-Falaq ini adalah bagian daripada sebuah surat yang mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan. Meminta perlindungan itu adalah ibadah. Maka tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Kalaupun kita minum obat, maka kita baca basmalah. Setelah sembuh kita baca alhamdulillah. Kenapa? Karena hakikat yang menyembuhkan itu Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau ketika sembuh maka beliau mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang menyembuhkan saya itu Allah. Nah, ini harus kita fahami. Selanjutnya, mudah-mudahan dengan kita memahami surat Al-Falaq ini, maka menjadi sebuah kekuatan bagi kita dalam menghadapi berbagai macam bentuk kejahatan. Jamaah rahimakumullah. Mari kita lihat beberapa hadis Rasulullah SAW. Dalam sahihnya Imam Muslim meriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, tahukah engkau ayat-ayat yang telah diturunkan malam ini tidak pernah ada menyerupainya sama sekali. Kemudian beliau mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq. Sedangkan dalam At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW berlindung dari mata jahat jin dan manusia. Ketika turun Al-Mu'awwidhataini, beliau memaknainya dan meninggalkan yang lain. Jadi dalam perjalanan hidup kita juga ada namanya kejahatan ain. Ain itu bisa kena dua. Satu, kalau terlalu cinta, maka disunnahkan membaca Masya Allah, la quwata illa billah, Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Kita terlalu cinta dengan pasangan kita, terlalu cinta dengan anak-anak kita, terlalu cinta dengan harta kita, maka bacalah Masya Allah,
la quwata illa billah. Sebagian mobil kadang-kadang kita melihat ada tulisan di belakangnya, Masya Allah, la quwata illa billah. Nah ini kalimat ini kita ucapkan adalah supaya kita tidak kena ain. Itu satu. Dan yang kedua, ain itu juga bisa kena kalau terlalu benci dan ada kebencian. Maka Rasulullah mengajarkan kita, kalau benci, kalau perasaan tidak enak kepada orang lain atau siapa saja, jangan lebih 3 hari. Ini Rasulullah ajarkan. Maka nanti kalau marah-marah dalam keseharian kita, di rumah kita, dengan karib kerabat kita, dalam perusahaan kita, coba dihitung, udah berapa hari marahnya ini? Jangan lebih 3 hari. Bila perlu jangan sampai 3 hari, 2 hari. Bila perlu jangan sampai 2 hari, 1 hari. Kenapa tidak? Jangan lebih 1 jam. Kenapa? Karena orang yang marah kepada seseorang, maka orang yang kita marahi tersebut yang menjadi sasaran marah, itu bisa terkena ain. Kata Rasulullah, kalau ada yang bisa mendahului takdir, itulah ain. Dan bahkan orang bisa meninggal. Ini ada kasus misalnya dalam keluarga kita. Kita berlima, suami istri, anak 3. Yang sakit anak kita. Obatnya apa? Di samping kita ke dokter, maka yang 4 orang ini, suami istri dan 2 orang anak yang tidak sakit ini, dia ngambil wudu. Ngambil wudu, kemudian tahan air wudunya, kemudian mandikan untuk si sakit. Bisa saja dia penyebab sakit itu karena ain kita, karena marah-marahnya kita di rumah. Ya, kita tidak memaafkannya, kita pendam. Nah ini bisa menyebabkan dia sakit. Dan bahkan penyakit ain tersebut kalau dideteksi ke dokter, dokter tidak tahu. Dokter akan mengatakan dia normal, tapi orangnya sakit. Nah ini contoh. Berarti nanti bisa dipraktekkan, siapapun nanti yang sakit di rumah, maka yang tidak sakit ambil wudu. Ambil wudu, kemudian tahan air wudunya, mandikan untuk si sakit. Ada 2 orang yang marah, si A dengan si B. Akhirnya si A sakit. Obatnya apa? Maka si A mendatangi si B, minta air wudunya. Cuma masalahnya dikasih enggak? Kalau dikasih alhamdulillah. Tapi itu salah satu obatnya, minta air wudunya. Untuk apa? Mandikan kita yang sakit. Dalam keseharian terkadang kita sering mendengar hipnotis. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu berjumpa dengan seseorang hanya dengan beberapa saat. Dia tepuk salah satu anggota badan kita, saat itu beberapa detik atau bahkan menit kita nggak sadar. Maka diambillah semua apa yang kita miliki. Nah ini hipnotis, juga sihir matanya, sihir gerakannya. Maka disunnahkan sebelum kita berangkat, sebelum kita bekerja, sebelum kita berbuat, minimal baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, baru berangkat. Ada sejarah, mungkin ada kisah disebutkan kalau kita mau ke Banda Aceh, katanya ada jembatan semampit. Nah, ini mohon maaf, kita sampaikan juga di sini. Ini bagian daripada bagaimana kita berlindung kepada Allah. Sebagian orang menganggap tidak boleh melewati sembarangan, harus minta izin dulu kepada penghuni jembatan tersebut. Salah. Dan itu bisa syirik. Jadi caranya bagaimana? Cukup bacakan sebelum kita berangkat atau saat berada di situ, bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, atau bacakan 2 surat ini. Habis itu lewat, enggak masalah, aman insyaallah. Dulu mungkin kita terjun ke rawa-rawa, ya kuat rumpun mungkin, atau cari gulai, ya, atau daun-daun apa yang mau kita petik. Seringkali dalam masyarakat kita sebelum turun ke rawa-rawa atau abuya, itu biasa bergehem dulu. Ini jangan dipraktekkan, ini contoh yang salah. Ya, habis itu kita turun. Di kita mah bahasa tabote. Kawehkah kadi budak jaklum. Tidak perlu. Nah, tidak perlu. Sebelum kita turun cukup membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dan pastikan rawa tersebut aman. Tidak ada binatang-binatang berbisa, tentunya sering dilalui orang.
Atau kita bawa sesuatu di malam hari, ikan, kue, makanan, minuman. Ini dulu, sekarang nggak ada lagi. Ada kepercayaan itu kalau bawa pulang sesuatu itu harus menyisihkan sesuatu, makanan dan minuman tersebut dibuang sedikit. Untuk apa? Biar tidak ada yang mengikutinya, biar tidak ada yang mengganggunya. Kalau ada 10 ikan sure, 10 buah sure, ikan tongkol. Kalau sempat kita buang 10 kali, maka sampai di rumah nggak ada lagi ikan kita. Jadi tidak benar itu. Jadi caranya bagaimana? Cukup sebelum kita berangkat bacakan a'udzubillah, bacakan bismillah, udah lewat terus. Nah, ini beberapa kasus sehari-hari yang terkadang kita alami, yang itu ternyata penanganannya salah. Apalagi kita dengan menambah membaca ini, insya Allah Allah akan melindungi kita. Baik, itu secara umum tentang surah Al-Falaq ini. Mudah-mudahan dengan pemahaman singkat ini semakin kita menguatkan kita untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dari ayat pertama. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan penguasa waktu subuh. Ini waktu subuh ini hilangnya gelap, akan munculnya cerah. Jadi kita berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Kalau di surat dan ayat lain, alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan semesta alam. Rabbun itu pemelihara, penjaga. Kemudian Malik yang merajai di dunia dan di akhirat. Jadi saat kita membaca qul a'udzu birabbil falaq, kita merasakan berlindung kepada Rabb yang menguasai seluruh alam, yang melindungi kita, yang memelihara kita, yang merawat kita, yang menjaga kita. Makanya setiap ayat dan zikir yang kita baca atau ayat yang kita jadikan zikir, agar zikir tersebut berpengaruh ke dalam diri kita, pahami makna zikir. Nah, ini terkadang kita sering membaca zikir, cuma kita tidak paham makna zikir yang kita baca, sehingga tidak punya kekuatan dalam diri kita, tidak ada pengaruh. Nah, saat kita membaca qul a'udzu birabbil falaq, maka kita merasakan Allah Rabb kita yang menguasai subuh, yang menguasai semesta alam, yang melindungi kita. Itu yang pertama. Maka di sini sekaligus diajarkan kepada kita tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah. Mungkin sudah pernah dibahas bentuk-bentuk ajimat, ya. Nah, tidak boleh. Kita masih melihat dalam masyarakat kita, kalau anak-anak kecil yang sakit itu diberikan kalung. Kemudian di kalung itu ada pelaken sedikit. Nah, kita juga nggak tahu untuk apa pelaken ini. Nah, ketika kita tanya untuk apa? Untuk perlindungan. Salah, tidak perlu. Saya pernah meruqyah seorang anak. Itu dalam waktu 1 bulan nangis. Kebetulan dibawa dan berjumpa dengan kita. Nah, saat kita berhadapan, kita melihat ada kalung. Ada kalung di lehernya, kemudian ada pelaken sedikit. Nah, kita diskusi dengan orang tuanya, "Pak, izinkan kami memotong kalung tersebut. Boleh nggak?" Boleh. Nah, setelah kita potong, kita bacakan ayat kursi. Kemudian kita bakar. Jadi apapun ajimat yang pernah terlihat dan kita lihat, apakah ditanam di rumah kita, ditempel di dinding kita, apapun bentuknya, jangan dipretelin. Jadi nggak usah dibuka, nggak usah dilihat, tidak usah. Cukup ambil barang tersebut, masukkan ke dalam kantong plastik, bacakan ayat kursi. Untuk apa? Untuk menghanguskan pengaruh-pengaruh sihir dari benda-benda ajimat tersebut. Dan kisah ini kita alami 10 tahun yang lalu. Setelah itu kita buang dan kita bakar dengan sebelumnya kita bacakan ayat kursi. Dan kita beritahukan kepada orang tuanya, "Pak, nanti insya Allah kalau sudah sembuh tolong telepon saya." Dan alhamdulillah 3 hari, 4 hari kemudian Allah berikan kesembuhan kepada anak tersebut. Dan akhirnya dia mendapatkan kegembiraan. Saya ingin sampaikan bahwa apapun bentuk benda ajimatnya, apakah yang di leher atau dalam dompet atau cincin, mohon maaf kalau cincinnya tidak ada masalah, nggak masalah.
Ini cincin yang dibeli kepada seseorang, yang orang tersebut mengatakan, ketika kamu memakai cincin ini, jangankan gadis-gadis, nenek-nenek bisa jatuh cinta sama kamu. Nah, ini cincin mahabbah katanya. Nah, itu tidak boleh. Atau ada benda-benda tertentu ketika kita itu pakai, dimasukkan ke dalam dompet, ke dalam kantong kita, ke dalam kopiah kita, katanya bisa kebal. Nah, ini juga tidak benar. Semua itu bohong. Saya sampaikan sebuah kisah nyata. Seorang bapak-bapak yang mempelajari tentang tukang sihir ini dan berjumpa dengan saya dan kita ruqyah. Dan saya berdiskusi dengan bapak itu. Dari 24 jam bapak alami, bapak jalani kehidupan. Coba bapak ceritakan jam berapa saja bapak tidak nyaman. Apa kata bapak tersebut? Beliau mengakui bahwa setiap jam 12 malam beliau itu dicekik. Nah, ini kita bongkar, ya. Kita bongkar bagaimana kekurangan daripada tukang sihir. Jadi sihir sehebat apapun, dia pelajari bagaimanapun, walaupun dia bilang dia bisa kebal dan bahkan bisa terbang dan macam-macam, ketahuilah dari 24 jam itu ada beberapa waktu dia merasa tidak nyaman, dicekik. Dan bahkan ada tukang sihir, mohon maaf, karena sihirnya sudah kelas kakap. Dari 7 hari Senin sampai Ahad, 6 atau 7 hari, dia satu malam nggak tidur dengan pasangannya. Ini mohon maaf, kita bongkar sedikit bagaimana kejahatan sihir sehingga kita tidak tertarik dengan sihir. Dia khususkan satu malam dengan sebuah kamar yang gelap gulita dan itu tidak boleh diganggu. Na'udzubillah. Dan bahkan dalam tahap yang paling ganas adalah tukang-tukang sihir tersebut itu harus melakukan tumbal, paling kurang ayam, naik grade sedikit lagi kambing, naik grade sedikit lagi mungkin lembu, sapi, atau bahkan tidak sedikit yang baru-baru ini kita mendengar terjadi pembunuhan oleh seseorang yang mengaku bisa ini bisa itu, ternyata pelanggannya itu dijerat, dikurung, dan 1 minggu kemudian baru kita dengar berita ternyata pelanggannya ini meninggal. Kenapa? Korban tumbal tukang sihir. Maka seorang ulama salaf pernah berkata, seandainya engkau mengetahui tukang sihir tersebut membuat rumah di bawah tanah, maka gali tanah tersebut, selesaikan dia. Tidak boleh. Kenapa? Karena kesyirikan. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada ayat pertama yang kita baca ini. Saat kita membaca ayat pertama ini, kita merasakan kita meminta perlindungan kepada Rabb yang menguasai subuh dan menguasai semesta alam. Kemudian yang kedua, min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk. Kita di sini ingin menyampaikan bahwa sumber kebenaran itu dari Allah. Sumber kejahatan itu dari iblis dan syaitan. Jadi sampai hari ini segala bentuk kejahatan dan kezaliman itu sumbernya dari mana? Dari iblis dan syaitan. Maka saat kita menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan dan fitnah, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk, apakah itu manusia, pencuri, begal, perampok, maling, atau binatang-binatang berbisa, dengan membaca surah Al-Falaq di ayat kedua ini, kita membayangkan tidak ada yang bisa memberikan mudarat kalau Allah tidak izinkan. Ya, ini harus kita yakini. Ada sebuah kisah di negeri Arab sana, di mana daerah tersebut dikuasai oleh tukang sihir. Siapapun yang akan melangsungkan pernikahan itu harus ada izin dengan tukang sihir tersebut. Singkat cerita, ada seorang pemuda, dia ingin melangsungkan pernikahan tanpa harus minta izin kepada tukang sihir tersebut. Dia tangi seorang ulama yang soleh, dia minta petunjuk dan mau'izah. Akhirnya ulama tersebut mengajarkan kepada pemuda ini sebelum menikah, jaga sholat 5 waktu berjamaah, itu satu. Amalkan zikir pagi dan sore.
Nah ini kalau kita lihat ada dijual itu zikir kecil itu al-ma'thurat. Nah itu zikir pagi dan sore. Ada yang sughra, ada yang kubra. Ada yang bahkan lebih banyak lagi. Minimal yang sughra, minimal. Itu amalkan pagi dan sore hari. Kemudian jadikan Al-Quran sebagai zikir tertinggimu. Minimal satu hari baca satu halaman. Cuma itu. Dan dia melangsungkan pernikahan. Dari awal pernikahan sampai beberapa hari kemudian tukang sihir ini tidak bisa melontarkan sihirnya. Nah, ini untuk pegah Pak Urundron. Inilah pagar tubuh sebenarnya. Nah, kalau pagar tubuh atau pagar tubuh yang dipahami oleh tukang sihir berbentuk kertas ditempel, berbentuk ikat pinggang, berbentuk tali pinggang, berbentuk tali leher, itu ajimat, salah. Pagar tubuh yang benar adalah, pelindungan yang benar adalah menjaga salat 5 waktu berjamaah, kemudian menjaga zikir pagi dan sore, kemudian menjaga wirid bacaan Al-Quran kita, mungkin ditambah dengan salawat, ditambah dengan ibadah-ibadah sunat kita, insya Allah dengan izin Allah. Seberapa hebat pun kekuatan sihir tidak akan mempan. Kenapa? Allah sudah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah menjadi wali. Allah melindungi. Allah menjadi pelindung bagi siapa? Amanu. Apa ciri-ciri orang beriman? Salat, baca Quran, zikir, iktikaf di masjid, memaafkan dan mudah minta maaf. Itu ciri-ciri orang beriman. Ketika itu kita amalkan, maka insya Allah sehebat apapun sihir itu tidak akan mempan. Baik, min syarri ma khalaq. Sehebat apapun kejahatan makhluk, ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, mereka tidak akan bisa menimpakan apapun kepada kita dengan izin Allah tentunya. Kemudian, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kata ghasiq berarti malam, berasal dari kata ghasaqa yang berarti kegelapan. Maka tukang-tukang sihir tersebut itu bekerja di malam hari. Contoh, ada kasus. Dia akan meniupkan sihirnya ke rumah-rumah tertentu. Misalnya ada rumah A, rumah B, rumah C. Nah, saat akan menuju kepada rumah C, maka sihir tersebut melewati rumah A, melewati rumah B. Kalau rumah tersebut kurang zikir, maka tidak menutup kemungkinan sihir yang akan ditujukan kepada rumah C itu nimbrungnya kemana? Di rumah A atau rumah B. Maka kan ada sunnah Rasulullah kalau sore hari itu. Apa kata Rasulullah? Antara menjelang maghrib itu. Kata Rasul, suruh padamkan api. Tutup pintu. Tutup tempat-tempat air. Karena di situ terjadi pergantian shift setan. Kalau malaikat berganti di 2 salat. Salat subuh dengan salat asar. Shift setan itu berganti di antara detik-detik menjelang maghrib itu. Justru terkadang kita di saat itu lagi menikmati indahnya pemandangan. Lagi menikmati berbagai macam keindahan. Itu tidak benar. 10 atau 15 menit menjelang maghrib, masuk ke rumah, kunci pintu, tutup tempat-tempat air, matikan api. Itu yang disunnahkan, dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa? Itu saat-saat terjadi pelepasan shift setan. Jamaah rahimakumullah. Di malam yang gelap gulita berbagai kejahatan bisa terjadi. Apalagi tukang sihir dan berbagai macam kejahatan lainnya. Saat kita membacakan wa min syarri ghasiqin idza waqab, kita berharap berlindung kepada Allah dari segala bentuk kejahatan di malam hari. Kemudian ayat selanjutnya adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini yang kita sampaikan tadi. Kejahatan tukang sihir yang menghembuskan sihirnya. Jamaah rahimakumullah. Dalam ilmu sihir, saya tidak akan menyampaikan semuanya, hanya secara umum saja. Sihir seseorang itu akan kuat itu berbanding lurus dengan kesyirikannya. Mohon maaf, dia tidak lagi sholat, tidak lagi beribadah kepada Allah, atau mendatangi tempat-tempat tertentu dengan kezalimannya, atau bahkan ada sihir yang paling kejam. Mohon maaf, mungkin kurang layak saya sampaikan di sini.
Dia jadikan Al-Quran sebagai alas kakinya, dia masuk ke WC. Disitulah dia terjadi transaksi. Ini mohon maaf jangan dipraktek. Ya, kita sampaikan bagaimana semakin tinggi kesyirikan tukang sihir, maka semakin besar sihir yang akan didapat. Tapi sesungguhnya hidupnya tidak akan tenang. Dan akibat terbesar daripada tukang sihir ini adalah ketika saat proses sakaratul maut. Ada kita dengar berita payah tetah hubung, payah hubung, putren kepada generasi itu tidak perlu, mohon maaf. Kalau ada kisah-kisah seperti itu jangan dilayani. Cukuplah mereka yang terlanjur itu bertaubat, jangan lagi menurunkan kepada generasi selanjutnya, tidak perlu. Tidak perlu itu, cukup seperti itu saja. Ya. Na'udzubillah, saya ada beberapa kasus ibu-ibu secara medis dia sudah meninggal, tetapi anggota badannya masih bergerak. Termasuk ada bapak-bapak juga berapa orang. Secara medis dia sudah meninggal, tapi anggota badannya bergerak. Terus kita bacakan Al-Quran, kita bacakan Al-Quran sambil kita terus mereview, sambil kita mencari informasi apakah di rumahnya ada ditinggalkan sesuatu, barang-barang tertentu yang dianggap punya pengaruh, keris misalnya, atau benda-benda yang disimpan dalam sebuah kamar, yang kamar tersebut tidak boleh dibuka dengan waktu yang lama. Kita bongkar itu semua. Akhirnya terjawab, rupanya dia memiliki benda-benda tertentu dan hal-hal tertentu yaitu tidak boleh disentuh. Tapi kita ajak, kita arahkan supaya itu dibongkar. Telah dibongkar, maka kita bacakan ayat kursi. Alhamdulillah dengan izin Allah, akhirnya 2-3 hari kemudian baru bisa meninggal. Jadi berat sekali. Jadi surat Al-Falaq ini bagaimana Allah ajarkan kita jangan dekat-dekat dengan tukang sihir, apalagi mempelajari sihir. Dan yang terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari orang yang mendengki idza hasad. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa semua orang punya potensi hasad. Semua orang. Saya, Anda, yang lain semua punya. Hanya saja apakah kita hasad atau tidak. Hasad itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah ketika melihat nikmat pada orang, dia berharap nikmat tersebut pindah dari orang tersebut, hilang dari orang tersebut dan pindah ke dia. Itu tingkatan pertama. Tingkatan di bawahnya adalah hanya saja dia mengharap nikmat tersebut hilang dari orang itu dan tidak pindah ke dia. Tingkatan yang ketiga adalah kalau melihat seseorang dalam kekurangan, maka dia berharap agar orang tersebut terus dalam kekurangan. Kalau dia miskin, dia berharap kalau bisa miskin saja, jangan jadi orang kaya. Nah, ini hasad. Dan yang terakhir adalah tingkatan yang keempat. Jangan sampai ada orang di sebelahnya, ada orang di sekitarnya memiliki kekuatan dan kemampuan di atas kemampuan dia. Ini hati-hati, hasad. Jadi paling kurang ada 4 itu. Rasulullah mengingatkan kita, iyyakum wal hasad, jauhi hasad, fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, akan memakan semua amal soleh kita. Haji, umrah, zakat, iktikaf, salat, silaturahim. Itu kalau orang punya penyakit hasad, maka semua amal soleh tersebut akan hilang. Bagaimana bentuknya? Kama ta'kulun naru wal hatabu, seperti api memakan kayu bakar. Maka dengan ceramah, dengan bacaan Al-Quran, dengan iktikaf yang kita lakukan, dengan salat yang kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan fisik kita, membersihkan seluruh penyakit-penyakit di hati kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Semoga kelak saat kita berjumpa dengan Rabb kita, hati kita selamat, akidah kita selamat, hati kita bersih. Itulah yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.